Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Jazirah Arab sekarang dikabarkan bahwa gurun pasir telah menghijau. Artinya banyak sekali rumput-rumput yang telah mulai tumbuh. Apakah ini pertanda hari akan kiamat sebagaimana dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Muslim? Kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita yang mulia Al-Mukarram Buya Yahya. Hari kiamat itu adalah satu hari yang harus kita yakini akan tiba, dan hanya sebatas itu, yakin. Adapun waktunya Allah sembunyikan, tidak boleh ada yang sok tahu tentang waktunya. Semua cerita-cerita yang dinukil bahwasanya ada orang yang tahu dan mengira-ngirakan hari kiamat adalah tidak benar. Kalau sudah disembunyikan oleh Allah, ya sudah disembunyikan. Kiamat kubro itu akan disembunyikan. Akan tapi ada tanda-tanda mengarah kepada datangnya kiamat tersebut. Kiamat ada dua ya, kiamat kubro yaitu kiamat nanti, hancurnya semesta. Ada kiamat sukhro, itu milik masing-masing. Kiamat sukhro yaitu kematian. Sebenarnya nggak terlalu beda artinya sih. Kiamat sukhro adalah semesta hancur, artinya hartamu hancur sehingga nggak bisa dipakai. Sama kiamat sukhro, kita mati, kekayaan juga nggak bisa dipakai. Sama ini kiamat sukhro itu mati. Kiamat kubro, sukhro itu kecil, kematian kita. Jadi kiamat ada dua, kiamat sukhro sama kiamat kubro. Sukhro kematian kita, kubro nanti. Dan kiamat kubro ada tanda-tanda. Tanda-tandanya ada dua, tanda sukhro, kubro juga. Ada tanda-tanda kiamat yang tanda-tanda kecil. Dan ada tanda-tanda besar. Tanda kecil sudah banyak, diantaranya disebutkan kalau kita baca hadis Jibril tentang orang pada berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan, banyaknya anak durhaka kepada orang tua dan seterusnya. Ada tanda-tanda kiamat, tapi tanda-tanda kecil. Maksudnya tanda kecil itu tidak terlalu membuat orang tuh terperanjat begitu. Tapi kalau kubro, itu orang kalau sudah menemukan tanda kiamat kubro itu sudah heboh. Coba saja, tiba-tiba matahari terbit dari barat, apa yang terjadi di semesta ini? Berita apa yang akan diangkat? Matahari terbit dari timur, dari barat, guncang dunia. Wah, apa yang terjadi? Menakutkan. Jadi ada tanda-tanda, dan ditolong kembali kepada kitab yang kami hadirkan, namanya Sama'iyat. Sesuatu yang harus kita imani biarpun kita tidak pernah menyaksikan, tapi nanti kalau sudah terjadi akan menyaksikan. Nah, termasuk ada banyak la taqumu sa'atu, tidak akan datang hari kiamat hatta takthurul haraj, sampai terjadi pembunuhan. Orang tuh bunuh dikit-dikit bunuh, tapi itu dianggap sughra, bukan yang gede, bukan tanda besar. Kemudian disebutkan hatta ya'uda ardul arabi, sampai terjadi di negeri Arab itu murujan wa anhara. Murj itu tanahnya penuh dengan tumbuhan, menjadi hijau royo-royo ya. Jadi sebetulnya ini kepiawaian orang dalam mengangkat satu topik saja sehingga jadi viral ya. Sebetulnya kalau kita bahas sih, ada anak kurang ajar sama ibu dari kemarin, ya sekarang kita angkat sebagai tanda kiamat sukhro. Tanda-tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Tapi itu tanda kubra bukan itu. Bahkan nanti adalah ayat hadis lain bunyi la taqumu sa'atu hatta la yakunu fil ardi man qala la ilaha illallah kamal rasul. Jadi nggak akan terjadi hari kiamat kecuali di bumi ini sudah nggak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi bicara tentang hari kiamat itu Anda dalam batas keyakinan agar Anda punya persiapan. Adapun masalah kejadiannya Anda tidak terlalu khawatir. Asalkan Anda ahli iman. Tentang matahari terbitnya, kalau sudah matahari terbit dari barat kan disebutkan iman sudah tidak diterima. Semua orang jadi beriman, tapi iman saat itu tobat tidak diterima lagi oleh Allah. Sehingga tobat akan diterima. Tobat akan diterima kecuali kalau sudah ada dua hal ini. Dalam kiamat sukhro, di saat kita mau mati, di saat nyawa sudah di tenggorokan, tidak akan diterima tobatnya karena sudah kelihatan neraka, kelihatan surga.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobatnya hamba selagi belum gharghara. Yugharghir itu adalah sekarat mau mati, sudah nyawanya itu tenggorokan. Kalau sudah tenggorokan itu sudah kelihatan. Absilul bijannati allati kuntum tu'adun. Kalau ahli iman lihat surga. Kalau orang maksiat, wah dihajar malaikat, tapi kita tidak melihat. Suruh mengeluarkannya, dia nggak mau karena tempatnya neraka, nggak mau. Dipukul oleh malaikat. Ahli maksiat, cuman kita nggak tahu. Lah kalau kubro, nah, tanda-tanda kiamat kubro ada banyak tanda. Jadi ingat, pokoknya gini aja kaidahnya. Selagi anda kuat dengan keimanan, kisah tentang Imam Mahdi, anda tidak usah mencari Imam Mahdi. Kalau anda kuat iman, di saat Imam Mahdi ada, pasti anda jadi pasukannya. Tidak usah dicari di Afrika, di Amerika, di mana, di Jogja juga tidak perlu. Karena di mana, apalagi di Blitar lu pernah ada dicari. Pernah nggak mencari Ratu Adil segala macam, katanya Mahdi segala macam. Nggak usah mencari-cari Mahdi. Mahdi nanti akan, Imam Mahdi akan muncul, dan kalau anda punya iman, anda akan jadi pasukannya. Negara jadi tentram, damai, nggak ada permasalahan. Baik, ingat bahwasanya tanda-tanda kiamat kecil, kita bisa mengatakan iya itu tanda kiamat. Maksudnya apa? Tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat, bukan tanda kiamat kecil. Tanda kecil kiamat. Artinya apa? Ya kita harus selalu ingat kiamat. Adapun runtuhnya semesta belum. Sampai nanti orang sudah tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Sampai matahari terbit dan tidak akan terjadi kiamat kecuali tanda-tanda kiamat yang besar itu sudah terjadi semuanya. Keluarnya Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj, Dabatul Ard, Tukhon, matahari terbit dari barat, banyak. Turunnya Sayyidina Isa. Kalau itu semua belum, tidak akan terjadi kiamat. Cuma tidak usah bingung-bingung mikir kiamat itu. Kiamat itu tidak tahu kapan waktunya. Yang paling jelas adalah kiamatmu akan tiba. Pikirin itu sendiri. Kau akan mati semuanya, itu saja. Ayo siap-siap mikir kiamat itu, besok mati. Ayo, kita perlu nyiapkan diri kita menghadapi kiamat sugro, kiamat kita sendiri dengan amal kita. Adapun kiamat yang dahsyatnya kiamat, idza zulzilatil ardu wal qari'atu mal qari'ah, itu semuanya itu adalah bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Kasih sayang Allah kepada ahli iman sebelum terjadi dunia dihancurkan itu, maka Allah akan kirim angin segar memasuki rumah-rumah orang beriman, sehingga setelah itu ia meninggal dunia, sehingga yang tersisa adalah orang yang membangkang kepada Allah. Sudah tidak ada lagi la ilaha illallah, itulah saat akan dihancurkan. Setelah hijau royo-royo di negeri Arab sana, ya banyak pertanian, alhamdulillah. Kiamat belum, Dajjal belum keluar. Wah, kalau memang begitu aman-aman saja. Aman di kiamat kubro. Kiamatmu sohron tar sore, matimu mengti. Oh, ini mikir-mikir kiamat kubro, mikir matimu. Kita ini bisa mati sewaktu-waktu kok bicara. Wah, berarti aman dong kalau masih sama. Iya, aman dunia, tapi ente nggak aman. Nah, ini kita perlu mikir diri sendiri. Kadang-kadang kita bicara sesuatu yang kurang, yang lebih penting kita bicara tentang diri. Masalah kiamat sudah jelas kalau anda belajar ilmu samiyat, anda baca buku kecil kami itu, anda tahu kapan kiamat itu akan tiba. Disembunyikan oleh Allah, nggak tahu. Akan tapi yang jelas kiamat akan tiba jika itu tanda-tanda besarnya akan terwujud semuanya. Kalau belum, tidak. Tapi apa artinya tentang tanda-tanda itu kalau kita sudah mati duluan? Makanya yang perlu penting adalah bagaimana kita menghadapi kematian diri kita sendiri. Kiamat sugro, kiamat kita, ya, kita harus punya persiapan, iman, amal, dan seterusnya. Jadi bisa jadi betul itu tanda kiamat sugro, tapi bukan berarti besok runtuh semesta ini. Karena hancurnya semesta harus setelah selesainya tanda-tanda kiamat kubro yang sudah Allah kabarkan melalui lisan baginda Nabi atau disebutkan dalam Al-Quran. Seperti itu ya. Cuman yang nasihat yang lebih penting adalah sadari dirimu bahwasanya engkau punya makai kiamat masing-masing. Jadi apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian dengan iman, dengan takwa, dengan minta maaf kepada sanak kerabat dan saudara, dengan menjauhkan kezaliman dari siapapun, atau menyesali dosa dan seterusnya. Itu yang lebih penting untuk kita hadirkan, bukan kita heboh ngurus itu. Banyak selain itu. Kalau anda nanti akan kita sebutkan juga di dalam kitab Samiyat itu ada kiamat sugro, termasuk adalah ini Arab, negeri Arab semua itu ada kiamat sugro kecil halangannya. Kalau hadis itu kan sebelumnya bukan saja itu yang dibahas, tidak yang lainnya. Hadis bunyinya begini, hatta yakthurul haraj. Haraj itu pembunuhan. Bisa jadi ini tanda-tanda banyak pembunuhan orang gara-gara
rebutan channel televisi, kakak beradik berantem bunuh-bunuhan, istri bunuh suami, suami bunuh istri, anak bunuh bapak. Nah itulah tanda-tanda ya tatawallawna fil bunyan, mereka bermegah-megahan dalam bangunan ada. Seorang anak memperbudak ibunya ada. Nah, itu adalah tanda-tanda kiamat ini saja, masya Allah. Jadi ya kita bisa saja mengatakan, bisa saja itu adalah tanda-tanda kiamat kecil, tapi untuk datang kiamat entar belum. Cuman kiamat kita bisa saja sangat dekat. Semoga Allah manjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, menambahkan keyakinan kita akan datangnya hari kiamat, dan semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk berbekal di saat kita menghadap kepada Allah, kita menjadi orang yang kaya raya di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat, demikian telah kita dengarkan ya, penjelasan pemaparan dari guru kita yang mulia Al-Mukarram Buya Yahya mengenai gurun pasir yang hijau di tanah Arab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah, kefahaman kepada apa yang beliau sampaikan, bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.